I am seeking, searching for the things this world has rejected, the things that are broken, that are flawed, thrown away and discarded. I seek the lost, the damaged, the forgotten things, the overlooked and the neglected, the things that have been pushed aside and left behind. Why? Why do I do this? Why chase after that which is despised by so many? It is because I have chosen the rejected. I bring restoration to the broken. I see beyond the flaws and the imperfections, and I bring new life to the lost. This world has called them useless and garbage, hopeless and unwanted. They have been scarred, abused, ignored, and unloved, but I have reclaimed them, and they belong to me now. They are my masterpiece, and I have a plan and a future for every single one. For I am crafting these dissonant and discarded pieces into something beautiful. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah bersama-sama. Walaupun kita berbeda tempat, tapi kita bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita beribadah bersama-sama di dalam ibadah online di hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Di dalam saat teduh kita berdoa meminta Tuhan untuk melayakan kita, menyucikan kita, memasuki ibadah ini. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus, 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 kudus. Kuduslah Allah kita. Sentai, 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 jeneng tatu, tai, ta zong zao jian.
间直到永远，你是主权能战胜，拯救我的君王。你是主，你是主，你是主，掌权直到永远。你是主，全能战胜，拯救我的君王。你是主，你是主，你是主，掌权直到永远。你是主，全能战胜，拯救我的君王。圣哉，圣哉，圣哉，圣哉，圣哉，全能的主宰，天上地下海中，万物颂主生命。圣哉，圣哉，圣哉，恩泽永无更改，神你这上帝，父子一生灵。Mari kita berdoa. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami naikkan syukur kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Dan di hari ini ya Bapa, biarlah Engkau melayakan kami untuk datang menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini. Biarlah ibadah yang kami laksanakan ini ya Tuhan, jadi di dalam nama-Mu saja ya Bapa. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Raja di atas segala raja. Dia yang sudah mengalahkan maut, Dia yang sudah mengalahkan kegelapan. Karena itu kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, karena Dia Allah kita yang besar. Ni seta jin wang sen guo hei an shou wan xi jin xin li you san dai lai xi yue ping an. Ni shi quan neng shen zhan guan shi san wan you zu qu jui起来荣耀，荣耀，荣耀我主耶稣！起来荣耀，荣耀，荣耀我主耶稣！让我们荣耀，荣耀，荣耀，荣耀，荣耀主耶稣！让我们荣耀，荣耀，荣耀，荣耀主！起来荣耀， mari kita bangkit berdiri. 起来荣耀。荣耀，荣耀我主耶稣！
耀我主耶稣，让我们荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀主耶稣，让我们荣耀荣耀荣耀荣耀主。你说大君王胜过黑暗守望，洗净心里忧伤，带来喜悦平安。你舍却能胜，掌管世上万有，除去罪恶捆绑，这给我新的生命。起来荣耀，起来荣耀，荣耀荣耀我主耶稣，起来荣耀，荣耀荣耀我主耶稣，让我们荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀主耶稣，让我们荣耀荣耀荣耀荣耀主，起来荣耀，起来荣耀荣耀荣耀我主耶稣，起来荣耀荣耀荣耀我主耶稣，让我们荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀主耶稣，让我们荣耀荣耀荣耀荣耀主。你说大君王，你说大君王胜黑暗守望，洗净心里忧伤，带来喜悦平安。你舍却能胜，掌管世上万有，除去罪恶捆绑，这给我新的生命。来，进来荣耀，进来荣耀，荣耀荣耀我主耶稣，起来荣耀荣耀荣耀我主耶稣，让我们荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀主耶稣，让我们荣耀荣耀荣耀荣耀主，让我们荣耀荣耀，让我们荣耀荣耀荣耀，让我们荣。我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan hidup kita. Firman Tuhan yang memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan dan membuat kita bertahan di tengah-tengah setiap situasi sesulit apapun yang kita alami. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku.
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pendeta Bung Sui. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi ini kami sungguh bersyukur kehadirat Tuhan. Kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan walaupun kami berada di tempat yang berbeda. Kami memohon Roh-Mu yang kuduslah yang memenuhi hati dan pikiran kami, yang membuat kami bisa mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam saudara-saudara sekalian. Dimanapun saudara-saudara berada pada hari ini, kita yakin, saya yakin Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Marilah kita membuka kitab suci kita dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka-cita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik
sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, sekitar 3 bulan ya, kita hidup, tinggal di rumah masing-masing. Sudah 3 bulan kita tidak bisa bertemu, berkumpul di gereja. Artinya sudah 3 bulan saudara-saudara sudah mulai bersahabat akrab dengan handphone, dengan laptop, dengan aplikasi Zoom, dengan aplikasi YouTube, dengan aplikasi Facebook, dan yang lain-lain. Saudara-saudara, barangkali sebuah pengalaman baru bagi kita semua. Suatu pengalaman baru, tentu kita juga menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Sebuah pengalaman baru, tentu sekali kita juga akan menghadapi berbagai-bagai kesukaran. Namun kita melihat bahwa kesukaran atau kesusahan itu membuat kita terus dipacu untuk belajar. Di saat kita menghadapi berbagai-bagai kesulitan, di saat kita menghadapi berbagai-bagai tantangan, orang selalu terus belajar dan belajar. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan merenungkan sebuah judul, sebuah tema, yaitu mengalami Kristus dalam kesukaran. Mengalami Kristus dalam kesukaran. Berapa waktu yang lalu saya menelepon seorang saudara. Saya bertanya kepada dia bagaimana keadaannya. Kenapa? Karena sudah 3 bulan kami tidak bertemu. Waktu saya menelepon dia, dia berkata kepada saya, "Boksu, tolong doakan saya. Doakan keluarga saya dan doakan usaha saya." Kenapa? Yang pertama, keuangan saya sekarang berantakan. Kenapa? Usaha yang saya geluti pada saat ini mengalami mandek begitu. Banyak orang karyawan yang harus saya beri makan. Banyak karyawan yang saya harus perhatikan. Tetapi produksi kami hampir nol. Mendengar itu, saudara-saudara kekasih, hati saya merasa pilu. Kemudian saya ajak teman saya ini berdoa untuk menyerahkan semua kesusahan, semua penderitaan, semua hal yang menyesakkan dadanya pada saat itu. Akhirnya kami berdoa. Setelah kami berdoa, saya bertanya kepada dia, "Bagaimana perasaanmu?" Dia berkata kepada saya mulai belajar di dalam kesesakan, di dalam kesusahan yang saya hadapi. Saya mulai belajar untuk menyerahkannya kembali ke dalam tangan Tuhan. Saya mulai belajar kembali bagaimana artinya pasrah, menyerahkan diri secara total, diri saya, keluarga saya, dan usaha saya. Saya belajar untuk menyerahkan secara total kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih, teman saya ini mungkin salah satu contoh dari sekian banyak orang yang menghadapi kesulitan, yang menghadapi kesesakan, dampak dari mewabahnya virus corona. Saudara-saudara, ada jutaan orang, bahkan mungkin puluhan juta orang, mungkin ratusan juta orang mengalami kesesakan yang sangat luar biasa, mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, mengalami keputusasaan yang sangat luar biasa.
Hari ini firman Tuhan saudara-saudara mengajar kita bagaimana saudara-saudara di dalam kehidupan yang begitu sulit apapun, bagaimana di saat kita menghadapi kesusahan yang begitu menyesakan dada kita, bagaimana di saat kita menghadapi kesesakan, kesusahan yang membuat kita bingung, tidak ada jalan keluar. Tapi pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara-saudara yang kekasih. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kamu, dikatakan. Rasul Paulus mengingatkan kita. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya kepada Yesus. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang pada saat itu adalah teman-teman sekerjanya. Yang pertama diingatkan adalah dalam ayat yang pertama, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Artinya jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang sudah kamu terima. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang anugerah, anugerah ini tidak bisa kita beli. Anugerah ini tidak bisa kita usahakan. Anugerah ini adalah pemberian daripada Tuhan. Anugerah ini adalah hadiah daripada Tuhan. Saudara-saudara, seorang teman pernah berkata kepada saya, "Boksu, terima kasih untuk doanya." Kenapa? Udah bertahun-tahun saya dengan dia mendoakan. Supaya apa? Saudara-saudara, supaya rumah tangganya itu ada damai, ada sejahtera. Suatu kali dia bertelepon kepada saya. Dia berkata, "Boksu, puji Tuhan. Kenapa? Dalam 1 bulan ini, saya melihat istri saya itu sudah berubah." Apa yang berubah? Semuanya berubah. Karakternya berubah, perhatiannya berubah. Karakternya bagaimana? Dia ceritakan macam-macam, saudara-saudara. Artinya, karakter yang tidak menyenangkan hatinya, perhatian yang kurang terhadap dia, sudah bertahun-tahun, sekarang itu sudah berbeda. Saya katakan, kira-kira apa penyebabnya? Saya tanya kepada dia. Saya juga bingung, Boksu, katanya. Tapi saya yakin, doa yang sudah saya panjatkan kepada Tuhan itu sudah bertahun-tahun. Doa yang sudah saya naikkan kepada Tuhan itu sudah sampai di telinga Tuhan. Dan bukan saya yang merubahnya, tapi Roh Kudus yang bekerja merubah istri saya. Saya katakan betul. Sebuah pemahaman dan sebuah jawaban yang betul. Kita tidak bisa merubah orang lain. Kita bisa mendoakan orang itu, tapi Tuhan yang merubah dia. Waktu Tuhan merubah dia, dia mendapatkan sebuah anugerah yang luar biasa. Saya berkata kepada dia, anugerah itu sekarang bukan hanya terhadap istrimu, tetapi anugerah itu terhadap dirimu. Maka jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Saudara-saudara kekasih, Tuhan berkata bahwa jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Anugerah yang mana? Yang bagaimana, saudara-saudara? Ayat yang kedua di situ, di mana Tuhan memiliki waktu, Tuhan berkenan, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memahami siapa di hadapan Tuhan, untuk memahami betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah keberdosaan kita, di tengah kecacatan kita di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mengatakan, aku berkenan kepadamu. Aku memberikan kesempatan terbaik bagimu. Aku berkenan kepadamu. Karena engkau memakai kesempatan itu. Waktu saya berkenan kepadamu, engkau menggunakan kesempatan itu. Engkau belajar mengenal, belajar setia, dan belajar hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap orang percaya, waktu di mana Tuhan berkenan kepada umat manusia, oleh setiap orang harus digunakan, harus diambil, harus dipakai sebagai waktu untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Saya bertanya kepada saudara-saudara kekasih, sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama saudara dibaptis? Mungkin Anda berkata, baru 3 hari yang lalu. Baru 3 bulan yang lalu.
baru 3 tahun yang lalu. Tapi mungkin ada juga orang berkata, sudah 30 tahun yang lalu, sudah 50 tahun yang lalu, atau sudah 3 generasi di atas saya, kami sudah menjadi orang Kristen. Pertanyaan saya pada pagi ini bagi kita sekalian adalah, sebagai orang Kristen, apakah engkau sudah mengalami Kristus Yesus itu di dalam kehidupan kita? Sebagai orang Kristen, di dalam engkau menghadapi kesusahan, di dalam menghadapi kesesakan, apakah engkau sudah pernah mengalami Kristus Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita? Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara mengatakan sudah, tapi juga mungkin ada berkata belum, atau belum pernah. Saudara-saudara kekasih, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang kita lakukan sebagai orang percaya? Kita melihat di dalam ayat yang ketiga, sewaktu Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya, rekan-rekan sekerjanya pada saat itu, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini, bahwa dia atau mereka tidak boleh menyebabkan orang lain tersandung. Saudara-saudara, jangan menyebabkan orang lain tersandung, atau jangan menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Nah, kenapa ini penting ditekankan, saudara-saudara? Tadi saya bertanya, apakah engkau pernah atau sudah mengalami Kristus di dalam hidupmu? Berapa hari yang lalu saya mendatangi satu keluarga. Satu keluarga ini saya sudah layani 5 minggu yang lalu. Saya undang mereka datang ke gereja, di gereja saya layani. Kemudian anaknya berkata kepada saya, "Boksu, maukah datang ke rumah kami?" Saya katakan mau. Di rumah kami banyak sekali hal-hal yang saya tidak mengerti. Apa itu? Datanglah, katanya. Puji Tuhan, saya datang ke rumahnya, saudara-saudara kekasih. Waktu saya datang ke rumahnya, mamanya berkata kepada saya, "Boksu du kuasing, cile xiao inga." Ini gambar-gambar Tuhan Yesus, saudara-saudara. Gambar lukisan Tuhan Yesus. Tapi cile xiao ing kan, gambar ini yang kasih itu bukan orang Kristen, tapi famili dari kami, mausan yang menjalankan paham mausan, itu memberikan kepada kami. Karena suaminya itu seorang Katolik. Saya bertanya, apa hubungannya gambar ini dikasih oleh saudara kalian yang mausan, menjalankan praktik mausan? Itulah yang saya nggak ngerti sampai saat ini dikatakan. Tapi satu hal dikatakan kepada saya, kami sudah membuka usaha ini, itu sudah 30-an tahun. Dalam kami menjalankan usaha ini, kami tidak pernah menyimpan uang. Kenapa? Uang yang kami dapatkan itu selalu disetor oleh suami saya kepada saudaranya yang kasih ini. Saudara-saudara, saya bertanya kepada suaminya, saya katakan, "Cik, bagaimana ceritanya?" Suami mengatakan, enggak betul itu. Tapi anaknya juga mengatakan, "Boksu piane, wetnya piane." Saudara-saudara, saya baru tahu ada persoalan dengan gambar ini. Ada persoalan dengan gambar Tuhan Yesus yang mereka taruh di situ. Saudara-saudara, saya katakan, mari kita berdoa. Anaknya seorang Kristen, kita berdoa. Kita doakan dulu. Ingin tahu apa di balik ini semuanya. Saudara-saudara, kami doa puasa 2 minggu.
Saya datang ke rumahnya. Sewaktu anak ini duduk dekat dengan papanya, anak yang Kristen ini peluk tangah, kesurupan, tapi nggak jadi gitu ya, nggak jadi, dia tahan. Dalam nama Yesus dikatakan, saya tolak itu. Kemudian, ayo jarak. Enggak, jaga jarak seperti zaman sekarang, saudara-saudara. Kemudian saya suruh dekat-dekat lagi. Waktu dekat dengan papanya, lokang dia. Seperti itu, gemetaran dia. Wah, saya katakan ada persoalan. Saudara, ada persoalan. Waktu itu saya berdoa, kemudian saya janjikan 2 hari kemudian saya katakan, papa, mama, kamu, kita datang ke gereja, kita akan berdoa di situ, kita mencari pimpinan Tuhan, bagaimana? Puji Tuhan, saudara-saudara, datang dia di situ, saya layani semuanya. Papanya kasih 3 cincin. 3 cincin dikasih pada saya. Papanya katakan, Boksua, ini semua 3 cincin ini saya serahkan kepada Boksu. Untuk apa? Untuk dimusnahkan. Saya bertanya, ini siapa yang kasih? Istrinya berkata, inilah yang dikasih oleh abangnya. Abangnya yang kasih foto itu, foto Yesus itu. Dan cincin ini sudah diisi oleh abangnya. Saudara-saudara, puji Tuhan, saya doakan mereka. Saya doakan anak ini, saudara-saudara, muntah-muntah dia. Dan setelah itu semuanya, saya doakan mamanya. Puji Tuhan, mamanya katakan, saya tidak mau percaya Yesus. Saya katakan, saya doakan, ikuti terus. Akhirnya dia bisa mengikuti. Papanya, saya katakan, ayo, walaupun sudah Katolik, doa, saya ajarkan. Dia kemudian ikut. Kesimpulannya apa, saudara-saudara yang kekasih? 2 minggu yang lalu, saya kumpulkan itu semuanya. Kenapa? Waktu saya datang ke rumahnya, anaknya kesurupan. Anaknya ini kesurupan. Kemudian saya panggil papanya, saya panggil mamanya, saya ingin teliti, ini gambar Tuhan Yesus, betul, gambar Tuhan Yesus. Tapi siapa yang kasih gambar ini? Dia mulai tertarik, dia mulai menceritakan siapa yang kasih. Saudara-saudara, dikasih gambar itu, gambar Tuhan Yesus, lukisan Tuhan Yesus. Tapi di dalam gambar itu sudah diisi dengan poin mausan. Nanti saudara ya, diisi. Saya katakan, saya kumpul semua, kemudian kita buang. Puji Tuhan. 2 hari yang lalu anaknya telepon saya. Dia katakan, Boksu, yang satu yang bagus itu, Boksu sudah buang. Saya katakan sudah, saya bakar. Kenapa? Papa saya ngomong, berapa hari yang lalu, badannya panas sekali. Enggak enak katanya. Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Hari berikutnya, saya juga seperti itu. Nah, saya baru tahu, saudara-saudara. Saya baru tahu. Orang Kristen, tapi menjadi batu sandungan. Orang Kristen menggunakan simbol-simbol kekristenan, tapi tidak menjalankan kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen, tapi menerima gambar Tuhan Yesus yang bisa dijual bebas di mana-mana, dimausankan dulu. Gitu ya, diisi dulu dengan roh itu, dikasih dengan dia. Dengan itulah dia nurut saudaranya. Istrinya berkata kepada saya, Boksu, kami sudah 30 tahun buka usaha ini. Tapi saudaranya itu kaya raya. Kami miskin terus. Anak-anak kami berantakan. Kenapa? Ditarik. Saudara-saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam hal apapun di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan, jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Artinya apa, saudara-saudara? Di dalam kehidupanmu, bagaimanapun engkau menghadapi kesulitan, kesesakan, pegang Yesus erat-erat. Berseru kepada Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan lihat kiri kanan yang lain-lain. Jangan percaya kepada yang lain-lain. Kenapa? Hanya Yesus sumber kehidupan dan sumber berkat. Amin. Ini penting, saudara. Orang Kristen yang tidak mengalami Yesus punya kecenderungan untuk menjadi batu sandungan oleh karena dia sebagai orang Kristen.
Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia akan menjadi teladan yang sangat luar biasa. Dia di dalam kesusahan, di dalam kesesakan hatinya, orang melihat ada sebuah nilai, yaitu nilai kesetiaan, nilai iman yang didapatkan orang daripadanya. Sehingga dia yang susah, dia menderita, orang lain dikuatkan oleh karena dia setia kepada Yesus. Amin. Saudara-saudara, poin yang ketiga, yang terakhir. Rasul Paulus menceritakan sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Sebagai rasul yang dipakai oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Sebagai rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Pernah dipenjara? Pernah. Bukan karena dia jahat, tapi oleh karena Injil. Pernah di demo? Pernah. Bukan karena dia jahat atau melakukan kesalahan, tetapi oleh karena Injil. Pernah dia menderita? Pernah. Pernah dia dibohongi? Pernah. Pernah dia, saudara-saudara, ingin dibunuh? Pernah. Semuanya itu oleh karena Injil, oleh karena Kristus, oleh karena nama Yesus. Kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap orang. Dia mengatakan, di dalam semua yang dialami itu kita bisa melihat Rasul Paulus memposisikan diri sebagai seorang pelayan, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan, pelayan itu punya arti yang sangat dalam sekali. Pelayan. Dia mengatakan dia memposisikan diri, kita bisa melihat bahwa dia memposisikan diri sebagai seorang pelayan Kristus. Jadi di saat dia menghadapi kesesakan, di saat dia menghadapi kesusahan, oleh karena Kristus, dia punya kesadaran. Saya menderita saat ini bukan karena saya, tetapi oleh karena Kristus. Saya menghadapi berbagai-bagai kesulitan pada saat ini bukan karena saya, tetapi oleh karena saya memberitakan firman Kristus. Maksudnya apa, saudara-saudara? Pemahaman yang mendalam terhadap dirinya, dia tahu siapa dia. Dia adalah pelayan Kristus. Siapa, saudara-saudara? Saudara-saudara adalah anak-anak Tuhan. Kita sering berkata, wah saya anak Tuhan, bukan? Kita sering mengatakan kepada orang, saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Anak Tuhan kok cengeng? Anak Tuhan kok mudah frustasi? Ngomong sama Bapa, ngomong sama Tuhan, sampaikan kepada Bapa, sampaikan kepada Tuhan. Anak Tuhan kok mudah menyerah? Anak Tuhan kok mudah meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan? Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara, kalau engkau tahu, engkau sadar, engkau mengatakan, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan, artinya engkau adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Engkau yang bisa menggandeng tangan Tuhan. Engkau yang bisa berseru kepada Tuhan. Engkau yang bisa memanggil Tuhan kapanpun waktunya. Artinya apa? Engkau punya kesempatan 24 jam untuk berbicara, untuk menyampaikan unek-unek dan persoalan hidupmu. Berdoa kepada Tuhan. Engkau punya kesempatan untuk menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Persoalannya apakah engkau melakukan itu? Apakah engkau melakukan itu? Saya kadang-kadang heran, saudara-saudara. Dulu saya pernah punya akun ya seluruh dunia itu. Kemudian waktu saya buka di situ, waduh, 2 minggu saya tutup. Kemudian kemarin waktu musim kita menjalankan ibadah online, saya buka lagi. 3 hari saya tutup lagi akun itu. Ya, saya tidak sebut akunnya ya. Nah, sekarang hanya saya pakai YouTube. Yang lain saya nggak pakai. Kenapa, saudara-saudara? Saya menemukan jemaat-jemaat, saya menemukan orang-orang, waktu dia persoalan, dia ceritakan di situ, di akun itu. Artinya seluruh dunia orang tahu. Satu kali saya telepon dia, loh,
Kamu ceritakan ini, aib keluargamu ini, aib persoalanmu ini. Kenapa kamu ceritakan? Ada teman sharing saya boksunya. Sudah sampaikan pada Bapak di surga enggak? Wah Beiki ya. Saya lupa katanya. Nah, saudara-saudara sekarang trennya luar biasa. Ada persoalan apa? Orang kasih tahu di media sosial. Sampaikan kepada dunia, tapi tidak sampaikan kepada Tuhan, Bapa kita yang surga. Ini persoalan orang Kristen, saudara-saudara. Kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus mengingatkan bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan. Orang-orang percaya adalah pelayan Tuhan. Siapapun yang menjadi pelayan Tuhan, menyadari dia adalah pelayan Tuhan. Apapun persoalan, apapun tantangan, ancaman sekalipun yang engkau hadapi. Tapi kalau engkau menyadari, saya adalah pelayan Tuhan, saudara-saudara mampu menerimanya dengan senang hati, dengan penuh sukacita yang dialami oleh orang yang menyebut diri sebagai pelayan Tuhan. Kita hanya sebagai pelayan, saudara-saudara. Tidak ada apa-apanya. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang diagungkan. Oleh kita melayani Tuhan, kita menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Kita menghadapi cemoohan, kita menghadapi ancaman, kita menghadapi kesusahan. Itu biasa, saudara-saudara. Biasa. Puji Tuhan, karena Tuhan mendapat nama, kita hanya menjadi pelayan Tuhan yang tidak berguna. Saudara-saudara, nilai ini perlu dimiliki oleh setiap orang percaya. Biarlah Roh Kudus memimpin saudara-saudara. Roh Kudus memimpin kita, hati kita masing-masing. Sehingga di saat mengalami kesusahan, kesesakan, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kasih Yesus yang sudah dibuktikan di Bukit Golgota. Justru di saat kita menghadapi kesusahan dan kesesatan, di saat kita menghadapi kesusahan dan penderitaan, tapi kita ingat kepada Yesus, kita sadar siapa kita, di situ saudara-saudara akan mengalami Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Firman-Mu sudah berbicara kepada kami pada saat ini. Tuhan, tolonglah agar kami selalu menyadari bahwa kami ini adalah orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Anugerah keselamatan, anugerah pengampunan dosa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami memohon ampun apabila kami sering menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kami juga sadar pada saat ini, Bapa, kami ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kami ini adalah anak-anak Tuhan. Biarlah di saat kami menghadapi berbagai kesusahan, berbagai kesesakan, kami menyadari kami ini anak-Mu, kami ini hamba-Mu, kami ini pelayan-Mu, yang membuat kami punya kesempatan sepenuhnya untuk berseru kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun, dan Tuhan senang dengan doa-doa kami. Bapa, inilah kami, sempurnakanlah iman kami, berkati kami. Hamba berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang mendengar suara kami, yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami berdoa buat mereka satu persatu. Apabila ada anak-anak-Mu, saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan pada saat ini dia sedang mengalami berbagai-bagai kesusahan, penderitaan, berbagai-bagai kesesakan, oleh karena penyakit, oleh karena dampak dari wabah virus corona, dan yang lain-lainnya. Bapa, hamba berdoa, berkatilah, buka jalan atas kesusahan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, dimanapun saudara berada pada saat ini, engkau sudah mendengar firman Tuhan. Belajarlah untuk meyakini firman Tuhan dengan segenap hati. Belajarlah untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Belajarlah untuk berseru, untuk berdoa kepada Tuhan di saat-saat engkau menghadapi kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup membantu, yang sanggup menolong dengan sepenuhnya.
Oleh karena itu, saudara-saudaraku, setelah engkau mendengar firman Tuhan pada saat ini, engkau mulai percaya kepada Yesus. Engkau mulai menyerahkan pergumulan hidupmu kepada Yesus. Saya persilakan saudara-saudara bisa angkat tanganmu. Kalau saudara-saudara pada saat ini menghadapi berbagai-bagai kesusahan, penderitaan, oleh karena banyak persoalan di rumah tangga. Hari ini firman Tuhan mengatakan, bersikaplah sebagai seorang pelayan. Suami pelayan dari istri, istri pelayan dari suami, suami istri pelayan dari anak-anak, anak-anak menghormati orang tua. Kalau engkau memiliki tekad untuk itu, boleh angkat tanganmu. Apabila saudara-saudara kekasih menghadapi penderitaan kesesakan di bidang ekonomi, kesulitan keuangan, oleh karena pengaruh dari bencana virus corona, saudara-saudara, dampak dari itu bisa saja kita alami sebagai orang percaya. Tetapi yakinlah, Tuhan punya rencana dan punya jalan tersendiri untuk menolong saudara-saudara. Apabila saudara-saudara percaya dengan firman, apabila saudara-saudara percaya bahwa Yesus akan menolong, silakan angkat tangan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap hati yang hancur oleh karena berbagai kesesakan, oleh karena berbagai penderitaan, oleh karena berbagai kesusahan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhan mengingatkan kami pada hari ini, apabila kami sungguh-sungguh berserah kepadamu, apabila kami sungguh-sungguh sadar siapa kami di hadapan Tuhan dan mau minta pertolongan berseru kepada Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan berkenan menolong, Tuhan berkenan membuka jalan keluar, Tuhan berkenan memulihkan hati, Tuhan berkenan memulihkan keluarga, Tuhan berkenan memulihkan kesulitan-kesulitan dalam bisnis dan sebagainya. Tuhan juga berkenan memulihkan kesehatan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Oleh karena kami percaya kepadamu, maka kami mengangkat tangan kami pada saat ini. Bapa, sempurnakanlah doa-doa yang kami sudah panjatkan kepadamu, baik secara pribadi atau bersama-sama pada saat ini. Kami tahu di atas semuanya itu, kami hanya mau memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan kami memohon Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, silakan turun tanganmu. Bapa, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama kami. Bahkan Tuhan ada di dalam hati kami orang-orang percaya melalui kehadiran Roh-Mu yang kudus. Ya Bapa, pelihara hati dan pikiran kami agar kami memiliki iman yang kokoh, yang teguh, yang tidak pernah bisa dirobohkan oleh berbagai-bagai cobaan dan masalah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Bunsui yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan yang ada. Saya percaya ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan, ingatlah bahwa kita punya Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan.
Datanglah berseru kepada Tuhan dan kita akan alami Tuhan di dalam walau sekalipun di dalam masa-masa sulit. Kita bersyukur untuk semuanya. Mari kita meresponi bagian firman Tuhan ini dengan satu pujian, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari bersama-sama kita naikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都从不得美神，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。Berkat Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Bunsui. Saudara-saudara kekasih, dari tempat ini kami memberkati saudara-saudara sekalian. Terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa di surga,
serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.